Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Saleh Zaidan, salah satu asisten komputasi rekayasa. Di video kali ini akan menjelaskan materi mengenai aturan Gauss. Nah, aturan Gauss ini adalah salah satu metode integrasi numerik yang agak berbeda dari biasanya. Contoh kalau biasanya itu kan pakai ini kan, Newton Cotes, misal trapesium. Nah, kalau integrasi trapesium kan kita pilih titik pengintegralan itu yang ada di batas intervalnya kan. Jadi misal kayak di gambar sebelah kiri ini, kita pilih titiknya di ujung ini sebagai tinggi dari trapesiumnya kan. Nah, tapi kalau di aturan Gauss itu kita bisa pilih titik yang ada di dalam intervalnya. Jadi nggak harus yang ada di ujung. Nah, keunggulannya itu kita bisa meminimalkan kesalahan integrasinya. Kan kalau trapesium ini kan dia ada errornya. Kalau misal fungsinya kayak yang merah ini kan errornya kan yang sebesar luas ini kan. Nah, tapi kalau misal kita pakai Gauss itu ini lebih kecil nilai luas errornya ini. Jadi kan kalau di Gauss ini dia kekurangan ini sekian sama kelebihan yang ini. Nah, ini totalnya lebih kecil dari yang trapesium biasa. Nah, di implementasinya aturan Gauss ini kita pakai intervalnya itu udah fix di min 1 sampai 1. Jadi titik yang kita pilih di dalam itu nilainya selalu di antara min 1 sama 1. Sehingga jika kita punya integral dari sembarang dari A ke B, maka kita harus transformasi terlebih dahulu. Jadi integral dari A ke B dari fungsi f kita bisa transformasi ke batas min 1 sampai 1. Nanti fungsi f-nya bakal berubah jadi fungsi v. Dengan transformasinya berikut. Dari x ke mu. Nah, untuk perhitungan aturan Gauss-nya sendiri, ini setara dengan penyebelahan terbobot dari fungsi di titik-titik tersebut, titik-titik yang kita pilih. Jadi misal kita bisa pilih titiknya sembarang, mau berapa titik. Di gambar yang kanan ini, misal kita pilih 2 titik. Nah, kalau kita pilih 2 titik, berarti kita punya 2 bobot. Jadi I-nya ini gerak dari 1 sampai ke 2. Jadi kita punya mu1, ya, atau mu0 sama mu1. Dan bobotnya masing-masing juga W0 sama W1. Nah, untuk jumlah titik yang lain bisa dilihat dari tabel ini. Kalau tadi kan 2 titik. Nah, kalau 2 titik tuh bobotnya udah pasti 1. Mu-nya ada di 0,577 sama minus 0,577. Kalau bobotnya 3, kalau jumlah titiknya 3, bobotnya sekian. Sama mu-nya juga sekian. Nah, ini errornya ini lebih kecil lagi, berarti lebih bagus. Semakin tinggi jumlah titik yang dipakai, errornya bakal lebih kecil. Nah, untuk contoh kita lihat ke implementasi di Python. Nah, kalau tadi kan kita ngelihat nilai bobot sama titiknya itu dari tabel. Nah, tapi buat implementasi biar lebih gampang kita bisa hitung titik mu-nya tadi sama bobot W-nya dari polinomial Legendre. Jadi akarnya polinomial Legendre itu bisa bertindak sebagai titik estimasi mu I-nya dan WI-nya bisa dicari pakai rumus ini. Jadi dia bergantung sama polinomial Legendre order n, di mana n adalah jumlah titik yang digunakan. Di misal kita pakai 2 titik, maka polinomial Legendre-nya P2, yaitu polinomial Legendre order 2. Tadi kan ada ini juga transformasi ke min 1 sampai 1. Kita pakai transformasinya dari x ke mu sebagai berikut. Nah, untuk implementasinya kita bikin fungsi yang menerima fungsi f, batas AB-nya
sama jumlah titik yang dipakai. Kita namain endpoints di sini. Nah, pertama kita cari dulu fungsi legendary-nya. Kita bisa ambil dari SciPy. Di SciPy sudah ada implementasi fungsi legendary. Jadi kita panggil aja fungsi legendary di scipy.special ini. Kita masukkan ordernya. Ordernya kan tadi setara dengan jumlah titik. Jadi kita masukin legendary endpoints. Kita simpan ke pn. Lalu kita cari titik estimasinya tadi pakai akarnya pn. Setelah kita dapat akarnya, kita hitung bobotnya pakai persamaan yang ada di atas tadi. Kita evaluasi di titik ini, titik estimasinya. Lalu kita hitung nilai fungsi transformasinya. Jadi yang ini baris ini X sama dengan ini itu setara sama transformasi ini. Lalu kita return fungsi dikali bmin per 2 ini setara dengan dikali dx. Nah, kalau udah dapat fungsi transformasinya, kita bisa hitung penjumlahan terbobotnya. Jadi yang np.sum ini penjumlahan terbobot dari fungsi v yang udah ditransformasi. Nah, kalau kita coba kerjain contoh, misal kita mau mengintegralin fungsi ini pakai 2 dan 3 titik aturan Gauss. Kalau pakai 2 titik, kita bisa langsung jalanin fungsi ini karena parameter defaultnya endpoints ini 2. Lalu kalau mau 3 titik, kita tinggal set jadi 3. Kita peroleh hasilnya kalau 2 titik itu dapat 2,0537, kalau 3 titik 2,447. Kalau dibandingin sama hasil analitik masih agak jauh ya. Kalau analitik 2,39. Nah, berarti kita masih perlu untuk ningkatin jumlah titiknya biar dapat akurasi yang lebih bagus. Misal kita pakai 4 titik dulu ya. Kalau 4 titik, nah kita dapat 2,3859. Ini udah cukup mendekati sama analitiknya. Misal kita tingkatin lagi, n-nya 5, endpoints-nya, kita dapat 3932. Ini udah dekat banget lah ya. Jadi begitu. Jadi kita bisa tingkatin akurasinya dengan meningkatkan jumlah titik yang digunakan. Nah, sekian video tentang aturan Gauss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.